Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video sederhana, yaitu cara merakit turbo Captiva Diesel FL. Di sini kita berbagi pengalaman khusus buat teman-teman yang pengerjaannya di rumah, yang ingin mencoba untuk mengcleaning turbonya sendiri. Nah kemarin kita udah pernah bikinkan video cara melepasnya dan cara mempretelinya. Nah sekarang kita bikinkan video cara merakitnya. Nah untuk perakitan ini kita tidak membutuhkan banyak tool atau tool khusus. Nah yang kedua, di saat perakitan kita tidak ada melakukan settingan atau ukuran apapun di bagian turbonya. Nah sekarang coba kita lihat apa aja toolnya untuk merakit turbonya. Nah kita mulai dari tool yang paling kecil. Nah ini kunci 8, kemudian 13, 12, 10 T atau shock boleh, kemudian seler, tang, dan jangan lupa tisu. Jadi untuk pengerjaannya tetap hati-hati, teliti dan bersih. Jadi saat teman-teman perakitan usahakan toolnya bersih, kemudian tangannya bersih, karena ini udah kita cleaning, udah kita bersihkan. Nah untuk di bagian sini yang ke bagian ke header, housing yang bagian ke downpipe-nya. Nah ini bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini bautnya baut 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk housing yang bagian ke downpipe-nya itu bautnya ada 6, baut 13. Nah untuk o-ringnya sendiri yaitu ada 2 buah, yang kecil dan yang besar. Nah yang kecil bagian dalam, nah yang besarnya di bagian luarnya. Nah kemudian lanjut ke ketriknya. Nah untuk di ketrik cuma ada 1 o-ring, yaitu o-ring karet. Nah untuk housing bagian ini yaitu bautnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ukuran bautnya baut 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah lanjut ke aktuatornya. Nah ini aktuatornya, ini bracketnya, bautnya cuma ada 2. Nah ini bautnya baut 12, 1, 2. Nah untuk tuasnya sendiri, nah itu menggunakan kleman. Nah ini klemannya. Nah lanjut ke selang olinya yang dari turbo ke blok mesin, menggunakan baut 10, 2 buah. Nah ini packingnya. Nah jadi itu aja part yang ada di bagian turbonya, kecuali teman-teman ada penggantian ketrik. Nah untuk video ini kita khusus membahas perakitan, yaitu dalam proses pengerjaan cleaning turbo. Nah jadi buat teman-teman yang turbonya belum pernah dicuci, yang belum pernah di cleaning, yang belum pernah dirawat, usahakan rawat turbonya. Nah kalau bagian ini kotor karena karbon gas buangnya. Yang bagian sininya biasanya kotor ketriknya, yaitu karbon dan oli yang lewat dari PCV kemudian masuk ke jalur turbonya. Nah nanti oli itu akan mengotori bagian ketriknya sehingga aktuatornya berat untuk bekerja. Nah seandainya ini berat untuk diputar, nah ini tuas aktuatornya. Nah kalau seandainya ini berat, maka aktuatornya juga ikut berat kerjanya. Nah ini juga bisa menyebabkan efeknya mobil teman-teman terasa ada jeda. Yang biasanya kita merasakan tarikannya di 1800 sampai 2000 rpm. Nah kalau ini kotor dan berat buka tutupnya, nah nanti turbonya telat bekerja, yaitu di rpm 2300, 2500. Di saat dia ngebuka dan rpm-nya udah tinggi, udah 2500, nah maka di sana kita seolah merasa ada jeda. Nah ini salah satu faktor penyebab gas terasa jeda di Captiva Diesel. Nah untuk pemasangan nantinya, untuk topnya sendiri, yaitu teman-teman gak usah khawatir. Nah bagian housing sini udah ada pinnya. Nah ini nanti disejajarkan dengan bagian sininya. Nah ini ada cowaan. Nah berarti ini masuknya ke sini. Nah untuk bagian sininya semacam ada pinnya. Nah nanti masuknya ke sini. Teman-teman nanti bisa lihat di ketriknya ada lubangnya. Nah ini. Nah jadi tinggal plug aja. Jadi teman-teman gak usah berpikiran nanti pemasangan turbonya settingannya berapa, barnya berapa, nggak usah sampai sejauh itu kita membahasnya. Kita sekarang khusus merakit turbonya aja. Jadi kalau cuma sekedar cleaning aja, itu nggak ada nanti pengerjaannya sampai setting ini, setting A, setting B. Nah sekarang kita mulai dari housing bagian sini ya teman-teman. Nah sebelum kita pasang dulu o-ring karetnya. Nah ini kondisi o-ring karet udah kita pasang. Jadi sebelum teman-teman memasukkan o-ringnya, pastikan bagian bawahnya atau landasan di bawah o-ringnya itu bersih mengkilat, tidak ada lagi kotoran.
usahakan dilap pakai tisu. Nah, untuk bagian sini, bagian sininya itu teman-teman boleh bantu dengan seler. Jadi nanti jangan ada kebocoran di bagian sininya, itu boleh dibantu dengan seler. Pasangkan bos selernya, bos. Ini kondisi setelah kita kasih seler. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu tebal, intinya selernya rata. Nah, tetap dibersihkan kalau seandainya selernya ada yang belepotan. Nah, sekarang pasangkan bos. Nah, ingat, nah ini topnya, ini tandanya udah ada. Nah, sekarang cari aja di sini, udah ada lubangnya. Mana dia bos? Nih. Nah, oke, masukkan. Nah, gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, karena kalau dia tidak masuk ke lubang bagian top tadi yang ada lubang di bagian ketriknya, maka dia tidak bisa dipasang. Jadi apabila dia tidak dipasangkan sesuai pada tempatnya, dia tidak bisa dipasang. Nah, sekarang kita pasangkan bautnya 6 buah, baut 8. Nah, sekarang kita eratkan bautnya. Nah, ini kondisi setelah baut kita eratkan. Nah, jadi untuk bagian sini boleh dibantu dengan seler. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan bagian yang sini. Nah, ini kita pisahkan dulu. Nah, untuk bagian sini boleh teman-teman bantu dengan lem gasket. Nah, ini lemnya. Biasanya kita pakai yang ini. Nah, sekarang kita kasih dulu lem gasketnya. Pasangin, bos. Nah, untuk lem gasket ini boleh teman-teman aplikasikan ke packing header, packing downpipe, packing knalpot, packing besi yang sifatnya ada jalur panasnya. Nah, kasihnya secukup aja, yang penting merata. Karena sifat lem gasket ini semakin panas, dia akan semakin kuat. Nah, cuma nanti saat kita cleaning yang berikutnya, jadi teman-teman gak usah khawatir nanti o-ringnya nggak bisa dilepas karena udah dilem. Bisa, jadi nggak usah khawatir nanti saat pelepasan dia akan tetap gampang dilepas. Nah, ingat ya teman-teman, untuk o-ringnya ada 2, yang kecil bagian dalamnya, bentar. Nah, ini yang kecilnya. Nah, ini o-ring yang besarnya bagian luarnya. Nah, ini lem gasketnya atau selaknya. Nah, sekarang kita pasangkan, kita ikuti topnya atau tandanya. Nah, ini tandanya. Nah, ini cowokannya. Oke, masukkan, bos. Nah, sekarang kita pasangkan bautnya. Ingat, bautnya ada 6, baut 13. Nah, sekarang kita eratkan bautnya. Jadi untuk meratkan bautnya itu dengan cara menyilang. Misalnya teman-teman eratkan bagian sini. Nah, nanti bagian sininya, bagian belakangnya. Nah, bagian sini nanti eratkan bagian sini. Seperti kita mengeratkan baut roda. Nah, bautnya udah kita eratkan. Putar, bos. Nah, jadi saat teman-teman mengeratkan bautnya, usahakan bagian housing yang di sini itu rata dengan bagian ketriknya. Nah, sekarang kita pasang aktuatornya. Nah, ini aktuatornya. Nah, ini pinnya. Nah, ini bautnya, baut 12. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini yang ke header, ini yang ke downpipe. Nah, ini yang ke intercooler. Nah, sekarang kita masukkan tuas aktuatornya. Masukkan, bos. Nah, seperti itu. Nah, untuk penahannya kita pasang dulu baut bracketnya. Nah, sekarang kita eratkan. Ingat, bautnya baut 12. Teman-teman boleh gunakan shock 12, ring pas 12, T12 juga bisa. Nah, eratkan secukupnya. Nah, sekarang kita pasangkan pinnya, pin tuasnya.
Nah, tinggal dicolok aja. Teman-teman tinggal cari posisinya. Nah, terus didorong. Oke. Nah, ini kondisinya setelah dipasangkan. Nah, ini pinnya. Pinnya bisa diputar, kalau udah masuk ke dalam pinnya bisa diputar. Nah, itu. Nah, sekarang kita pasangkan nepelnya atau pipanya, selang yang dari turbo ke blok mesinnya. Nah, posisinya di situ. Nah, menggunakan baut 10. Nah, ini bautnya. Nah, untuk packing ini boleh teman-teman bantu pakai seler. Nah, jadi di saat teman memberikan seler di bagian packingnya, itu bagian luar dan bagian dalamnya. Nah, jadi bagian dalamnya, yang bagian sininya tadi juga dikasih seler. Nah, bagian luarnya juga kita kasih seler. Gak usah terlalu tebal, yang penting merata. Nah, sekarang kita colok ke lubangnya. Nah, kita masukkan bautnya, baut 10, 2 buah. Nah, seperti itu. Kemudian kita eratkan bautnya. Nah, oke teman, selesai sudah kerjaan kita, yaitu perakitan turbo Captiva diesel FL. Nah, jadi sebenarnya pengerjaan yang cukup mudah. Yang pertama kita melakukan pembongkaran, kemudian kita cleaning pun dengan menggunakan bahan sederhana. Dan juga di saat pemasangan kita tidak membutuhkan tool yang banyak, tool yang khusus, tidak ada settingan, tidak ada reset. Jadi hal yang mudah jangan dibikin susah. Betul, Bos? Nah, oke teman, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambarnya yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.